Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan persiapan latihan UTS untuk mata pelajaran Operasi Teknik Kimia. Oke, untuk persiapan ini untuk UTS-nya saya hanya mengambil satu bab saja ya, yaitu pembahasan tentang penukar ion atau ion exchanger. Nah, sekarang silakan simak baik-baik video berikut. Oke, langsung saja kita akan memulai pembahasan latihan soal UTS dari OTK ya. Oke, untuk UTS OTK pada kali ini hanya akan saya gunakan materi penukar ion. Sebenarnya kan kita sudah belajar ada heat exchanger, kemudian ada ion exchange, ini kan penukar ion. Kemudian kita juga sudah belajar yang terakhir itu adalah berkaitan dengan OTK itu berkaitan dengan evaporasi ya. Nah, oke, untuk itu kita langsung saja mulai ya. Yang pertama ini, karena kita fokusnya kepada resin ya, silakan kalian hanya pelajari yang resinnya saja, tidak usah sampai yang lainnya. Yang pertama, salah satu pemanfaatan alat penukar ion adalah proses softening water. Oke, jadi ada istilah-istilah yang banyak kita gunakan di dalam proses penukar ion ya. Jadi ada softening water, nanti ada demineralisasi, itu kalian harus paham. Kalau sini kalimatnya adalah softening water, itu artinya pelunakan air. Pelunakan air itu karena adalah air sada yang jelas ya. Kita tahu bahwa air sada itu mengandung ion Ca2+ dan Mg2-, Mg2+, sorry. Nah, ion Ca2+ sama Mg ini biasanya kalau orang nyebutnya itu air kapur ya, airnya berkapur. Nah, itu harus kita hilangkan. Kalau enggak gimana? Ya contoh sederhana saja, misalkan dalam dalam kehidupan sehari-hari kalian masak kemudian ada air sadanya, biasanya kalau kalian godok pancinya lama-lama akan ada keraknya. Nah, itu bayangkan kalau air tersebut masuk ke dalam sebuah mesin atau sebuah mesin operasi, boiler dan lain-lain. Yang terjadi lama-kelamaan mesinnya rusak. Ya, tidak ada 1 bulan bampet semua itu selangnya. Oke, karena mesin itu terus-menerus bekerjanya, ada pengaruh suhu juga di situ. Ada pengaruh pressure juga di situ yang kita nggak tahu nantinya akhirnya menyebabkan apa di situ, kan pasti akan menyebabkan kerak. Kalau sudah terjadi kerak, rusak alatnya. Oke, jadi kalau dalam dunia industri penting sekali nih kita harus menghilangkan air sada ini. Oke, karena di sini adalah ionnya adalah ion kation ini ya, kation, maka carilah penukar kation, jangan penukar anion. Oke, karena ini kation, kation itu yang positif, jadi ion positif itu namanya adalah kation. Kalau ion negatif itu adalah anion. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menghilangkan kation ya, jenis kation seperti ini ya, kita harus pakai yang resinnya resin kation. Jadi kalau anion jelas salah ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa di dalam resin itu selalu seperti ini nih resin. Ini saya kasih pembahasan dulu sebentar ya. Resin itu jenisnya ada 3. Resin kation sama resin anion itu secara umum. Tapi yang jelas kalau kation itu adanya asam kuat sama asam lemah. Jadi nggak mungkin ada resin kation basa kuat, itu nggak mungkin. Jadi kalau kation itu ya mesti kation asam. Kation asamnya asam apa? Asam kuat atau asam lemah? Itu mesti gitu. Jadi kalau misalkan ada jawaban seperti ini ya, kation asam oke aja lah ya. Kation basa ini jelas nggak mungkin. Kation kok basa? Oke. Kalau resin kation itu ya mesti resinnya adalah asam. Tapi sebaliknya kalau resinnya adalah resin anion, maka secara otomatis dia adalah sifatnya basa. Oke, anion basa kuat, anion basa lemah, itu wajib dicamkan ya. Itu perlu diingat-ingat bahwa kalau kation itu ya mesti pilihannya asam, asam kuat atau asam lemah. Apa bedanya apa Pak, asam kuat sama asam lemah? Oke, biasanya kalau resin kation asam kuat itu isinya adalah asam sulfonat, ini HSO3 ya, asam sulfonat. Jadi asam sulfonat ini mengartikan bahwa dia adalah kation asam kuat. Sedangkan asam lemah isinya adalah gugus karboksilat, ini COOH ini.
Resinnya mana Pak? R ini adalah resinnya. R ini senyawanya strukturnya itu panjang sekali ya. Strukturnya nanti di soal ada. Nah, COOH ini adalah gugusnya, gugus yang bekerja mengikatnya atau menggantikannya nanti. Nah, makanya kalau asam kuat isinya adalah sulfonat, kalau asam lemah isinya adalah karboksilat. Ini contoh merek dagangnya yang ada di pasaran ya. Kamu kalau mau beli resin ya ini mereknya ada, ya, ini mereknya. Nah, sedangkan untuk anion basa, anion itu ada anion basa kuat sama basa lemah. Kalau basa kuat itu ciri-cirinya apa Pak? Pakainya adalah amonium kuartener. Ciri-cirinya ada N di sini. N1 tok N ya, N. Tapi kalau basa lemah ciri-cirinya adalah NH. Oke, bedakan ya. Jadi kalau ciri-cirinya anion basa kuat itu adalah N. N-nya nggak ada H-nya. Ini H kan miliknya C. Jadi kalau ini NH, ini berarti masuknya adalah amin, ini sekunder ya. Kalau ini amin kuartener, ini berarti basa lemah, ini basa kuat. Nah, apa saja sih yang bisa diikat? Nah, ini ada selektivitasnya yang bisa diikat ini. Nah, Ag kalau ketemu sama resin ini ya berarti sangat kuat terikat. Rb kuat, CS kuat ini toh. Nah, ini ada urutannya. Oke, ini ada urutannya yang bisa diikat oleh si resin jenis asam ini. Nah, kemudian ini Ag, K, Na, Li, Fe, Ba, Sr, Ca. Oke, jadi yang semakin ke kanan itu berarti artinya semakin mudah untuk digantikan oleh ini. Ya, artinya ini nih. H itu kan sangat kuat, itu miliknya ini. Jadi kalau misalnya situ ada Ag itu masih bisa. Jadi kalau yang paling kanan ya paling bisa banget diikat. Oke. Jadi kalau misalnya ini ini kan hanya di sini ya. Kalau kita mau ngikat CO ya bisa banget. Ya, kita mau ngikat Ni bisa banget. Tapi kalau mulai ke sini ya mulai agak susah. Ini kelemahannya, ini hanya kan di sini nih. Ya. Ini menggantikan H di sini. Berarti otomatis kalau yang resin jenis kation asam kuat ini akan susah untuk mengikat yang seperti ini nih, Ag, Rb, CS, NH4, Na plus ini dia nggak begitu suka untuk mengikatnya. Tetapi kalau untuk seperti Li, Zn, Cu, Ni, Co ini bisa. Jadi yang sebelah kanan itu artinya bisa diikat ya. Sebelah kanannya siapa Pak? Kanannya si H. Oke, ini berarti ya kanannya si H di sini kanan loh, masih banyak banget. Berarti artinya kalau yang asam lemah justru malah dia bisa ngikat Ag, K, Na, Li, atau bisa menggunakan untuk logam-logam berat atau mungkin pengotor di dalam air ya, Fe, Ba, Sr, Ca, Mg. Oke, jadi cara-cara membacanya seperti itu. Kemudian untuk yang basa kuat sama anion basa lemah pun sama, dia juga punya ketertarikan ya. Ini kalau misalkan ini asumsinya di sini menggunakan Cl, artinya Cl itu kita taruhnya di mana? Oh, Cl itu di sini. Jadi kalau di sini jenisnya adalah anion yang menggunakan Cl, berarti otomatis dia hanya bisa mengambil yang ini, ion HCO3-, ion IO3-, HCOO-, CH3COO- ini yang bisa diambil. Tapi kalau yang di belakangnya ini akan kesulitan karena Cl tidak mampu mendorong ini untuk masuk ke sini. Ini Cl-nya di mana? Kita lihat Cl ini. Oh, wah nggak ada, nggak kelihatan ya ini ya. Cl di mana nih? Oh, ini harusnya Cl di sini nih. Nah, berarti hanya ion-ion sini yang bisa ditukar. Nah, solusinya gimana Pak? Kalau pengen menukar yang lainnya, ganti gugus Cl-nya dengan gugus yang berada di sini. Ya. Kita istilahnya ganti dulu. Oke, itu untuk gambaran tentang resin ya secara umum. Jadi kalau misalnya ada kation mesti asam, jangan ada kation basa, itu jelas ngawur. Oke, maka jawabannya jelas, ini jawabannya adalah kation asam. Dia mau asam kuat mau asam lemah bisa. Oke. Kemudian satu lagi pemanfaatan yang terkenal adalah demineralisasi. Demineralisasi, D itu tidak, mineral itu artinya mineral yang ada di air. Berarti penghilangan mineral dalam air. Seperti kita tahu, mineral dalam air itu isinya ya ada kation, ada anion. Kation apa aja Pak yang sering banyak di dalam air Pak Yono? Ya tadi ada Ca2+, ada Mg2+. Ini kalau yang jelek-jelek ya,
Kemudian ada juga yang kayak Na plus, ini juga mineral, nggak boleh misalnya. Lah anionnya ada apa saja ya? Ada CO3 2-min, ada HCO3 min. Nah, kan udah banyak. Nah, ini anion ini juga harus hilang. Makanya kalau proses demineralisasi butuhnya itu dua resin, tidak bisa menggunakan resin kation tok. Resin kation itu hanya untuk mengikat ini. Oh, ini bisa digunakan resin kation. Tapi jenis anionnya ya kita harus pakai lagi, namanya adalah resin anion. Makanya biasanya jenis alat untuk demineralisasi itu terdiri dari dua tabung. Tabung yang pertama isinya adalah resin kation, tabung yang kedua isinya adalah resin anion. Oke, jadi selalu ada dua. Beda dengan yang tadi ya, kation tok berarti ngilang no kation. Nah, maka jawabannya yang mana yang tepat? Ya, ini salah semua, mestinya butuh dua-duanya, sehingga kita butuhnya adalah resin kation dan resin anion. Oke, clear gitu ya. Oke, kemudian nomor 3 ini, jenis resin yang dapat digunakan untuk proses mengurangi kadar ion karbonat. Oke, ini kadar ion kamu. Ini kata kuncinya di sini. Ion karbonat itu apa? Oh, ion karbonat itu adalah CO3 2-min. Ini adalah ion karbonat. Oke. Karena CO3 2-min ini adalah jenis anion, ya pilihannya adalah yang anion. Jadi kalau kation jangan dipilih. Ini jangan dipilih. Mestinya milihnya adalah anion. Sedangkan anion itu adanya anion asam, anion basa. Ya kan nggak ada anion asam. Asam itu dimilikinya oleh kation. Jelas orang mungkin iki, jawabannya mesti iki. Kita lihat, ingat lagi di sini ya. Dilihat kalau kation itu asam, kalau anion itu basa. Jadi jangan ngaco. Oke, gitu. Lanjut lagi, di sini masih ada penerapannya lagi nih. Ada istilahnya, salah satu pemanfaatan alat penukar ion adalah proses dealkalisasi. Dealkalisasi itu berarti penghilangan basa. Ya, basa alkali atau alkali. Ya, penghilangan basa atau alkali ini bisa terjadi karena adanya apa? Oh, biasanya kalau dealkalisasi itu berarti penghilangan si OH-. Ya, mengurangi OH-nya. Yang namanya OH- ini bisa dikurangi oleh apa? Oh, penyebab alkali ini kan macam-macam. Ada juga karena Na plus, K plus, ini juga penyebab basa kuat. Oke, jadi ini ada kation, ini ada anion, berarti resinnya disebutnya resin kation dan resin anion. Oke, ini kan kation. Nah, ini alkali. Alkali itu ada Na plus, K plus ketemu karo OH-. Ini kan anion. Cara menghilangannya gimana ya? Dilangke bae loro-loro nih. Itu ya. Tapi untuk menghilangkan OH-nya pasti akan susah sekali ya. Maka biasanya kita menghilangkan salah satunya, ini komponennya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 5. Nomor 5 itu hampir sama dengan nomor 1 ya. Softening water tadi pelunakan air, isinya adalah ada ion Ca2+ sama Mg2+. Ya wes iki coba nih. Ini harus ditukar, ini harus dihilangkan. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi nomor 6. Proses penghilangan basa pada suatu sampel larutan disebut, nah penghilangan basa ini tadi baru saya bilang, basa itu namanya adalah alkali, berarti dealkalisasi. Ini harus tahu, softening water itu penghilangan sadah Ca2+ sama Mg, demineralisasi itu penghilangan ion positif sama ion negatif harus hilang semua. Dealkalisasi itu berarti alkali, penghilangan basa. Deodorisasi itu penghilangan aroma ya. Odor itu artinya flavor atau aroma, bau. Denaturasi ini kalau kerusakan protein namanya denaturasi ya, tapi nggak ada di sini ya. Penghilangan mineral, memperoleh pure water ya, demineralisasi jelas. Kita lanjutkan nomor 8. Suatu metode unit proses yang terdiri dari reaksi kimia antara ion fase cair dengan ion media padat, ini resin. Pengertian dari ya, ini jelas pengertian dari penukar ion. Ya, penukar ion itu adanya penukaran ion dengan media padatnya itu resin. Ada yang dialirkan nanti disaring. Bukan saring ya, nanti dijerap tukeran.
Resin pelunak air komersil dapat digunakan skala kecil, meskipun demikian tidak efektif digunakan skala besar. Resin dapat dibedakan menjadi dua resin. Nah, ini sebenarnya juga ini apa namanya, arahnya itu bisa ditanya resin alami atau resin buatan kalau berdasarkan jenis asalnya ya. Atau bisa juga kita resin kation sama resin anion. Tetapi kita lihat di sini pertanyaannya ini ada hubungannya dengan pelunakan air. Kalau pelunakan air itu mesti resinnya resin kation. Oke. Resinnya resin kation. Jadi kita nggak bisa milih ini juga gitu ya. Nah, resin kation itu juga ada dua, ada resin alami sama resin sintetis atau buatan. Alami contohnya apa? Yang ada zeolit gitu ya, silika. Ini yang alami. Yang alami betul ya. Kalau yang buatan ya ada tadi resin asam sulfonat ya, asam kuat atau lemah. Oke, zeolit ini buat yang alami ya. Zeolit itu apa sih Pak? Itu loh yang biasanya buat asi nya kucing itu. Nah, itu zeolit. Oke. Bahwa ini resin alami yang umumnya digunakan lah, ini udah kejawab nih, zeolit ya. Ini kalau yang divinil benzen, organik stirin lah, ini masuknya adalah isomer sintetis ini, sintetis. Ini jenisnya aja. DVB itu divinil benzen tapi nanti punya gugus sulfonat. Divinil benzen punya gugus sulfonat sama. Atau buatan ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi jenis resin sintetis. Sintetis tadi sudah kita bahas ya. Contohnya adalah organik divinil benzen. Bentonit ini masih masuk ke dalam alami ya. Saya tambahkan di atas. Jadi ada silika zenil bentonit, ada arang aktif, ini juga masih bisa arang aktif. Tapi arang aktif itu biasanya nggak digunakan secara umum untuk penukar ion, tapi lebih ke arah penjerapan ion. Beda. Oke, macam-macam bentuk resin di bawah ini yang benar adalah resin itu kebanyakan wujudnya adalah padat. Kalau padat itu berarti bisa butiran, padatan, bisa berupa emulsi, suspensi. Tapi kalau gas itu nggak mungkin ya, resin itu nggak mungkin gas, karena kalau yang namanya penjerap, gas itu tidak bisa digunakan sebagai penjerap ya, harus wujudnya adalah cair atau padat. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi fungsi ion exchange sebagai media purifikasi. Ini pemanfaatannya saja. Media purifikasi itu berarti kan pemurnian. Ya, pemurnian itu bisa diawali dengan softening, bisa diawali, setelah itu bisa kemudian demineralisasi. Oke, tapi lebih sifatnya di sini adalah purifikasi itu adalah menurunkan kadar racun ya. Jadi kalau jangan sampai, kalau ini kan menurunkan tingkat kesadaran hardness, ini ya ini salah satunya saja dari purifikasi. Oke, ini benar tapi kurang tepat. Mengangkat bahan beracun di bawah oleh fluida tertentu. Oke. Menghilangkan partikel, bakteri dan pirogen, mengurangi kualitas air, meningkatkan tingkat kesadaran air. Ini juga salah banget ini ya. Ini harusnya benar semua. Ini benar, ini benar, ini benar. Ini mengurangi kualitas air baku juga salah. Tetapi biasanya kalau kita sebut purifikasi itu biasanya agar aman untuk dikonsumsi atau aman untuk digunakan ya. Jadi mengangkat bahan-bahan beracun juga kurang tepat kalau menghilangkan ini. Oke, ini salah satunya saja kalau yang A. Begitu, kemudian kita lanjutkan lagi fungsi ion exchange sebagai water softener. Nah, ini udah jelas. Softening water itu berarti baru meningkat tingkat kesadaran yang tinggi akibat. Nah, ini kita ambil ya. 15. Berdasarkan jenis fungsi yang digunakan, resin penukar ion dapat dibedakan antara lain resin penukar kation asam kuat. Gugus fungsi resin ini ya, asam kuat apa isinya tadi? Asam kuat itu isinya adalah asam sulfonat, HSO3- gitu ya. Jadi HSO3, nah, nih
hanya taruh di belakang nih biasanya ya, min ini. Oke, gini ya, SO3 samsulfonat. Sorry, kita tulisnya gini aja, RSO3H, RSO3H plus. Nah ini nanti yang buat mengikatnya. Gugus amino kuartener, lah ini amino kuartener ini dimiliki oleh anion. Anionnya adalah anion asam kuat. Oke, ciri-cirinya adalah resin. Di sini ada N ini ya, CH3. Ini pokoknya 3 kali lah ini. Oke, ini ngikat apa, Cl- misalnya gini loh, N. Ini adalah anion asam kuat. Oh, berarti anion asam kuat. Anion asam kuat. Loh, kok ana jawabannya Pak? Anion asam kuat. Nah, ya gak ono jawabannya ya. Amino kuartener harusnya adalah anion asam kuat, gak ono jawabannya iki. Lagian kalau kation asam kuat, boleh nggak kation asam, oh anion, sorry saya salah, anion basa kuat. Oh, malah anion asam kuat. Saya malah ketuker sendiri ya. Karena kalau anion itu nggak ada asam. Ya, jadi kalau ada kation asam oke lah, masih mungkin ya. Kation asam oke, anion basa kuat. Nah, ini kalau kation anion ini ngaco ya. Jawabannya adalah anion basa kuat. Oke, sekarang ada proses regenerasi. Apa itu regenerasi? Yang dinamakan regenerasi itu adalah proses pemulihan ya. Pemulihan resin agar bisa digunakan kembali. Agar bisa digunakan kembali. Nah, ada dua cara. Jenisnya aja beda. Kalau resinnya resin kation, jelas regenerasinya dengan menggunakan asam kuat biasanya ya. Asam kuat. Ya boleh HCl, boleh H2SO4 boleh ya. Kuat, pokoknya asam kuat. Kalau resinnya resin anion, ya maka kita gunakannya adalah basa kuat. Bisa NaOH, bisa KOH. Oke, pokoknya intinya adalah yang kuat. Ini cara mau mengaktifkannya. Karena kita tahu resin kation itu kan resin jenis asam ya, resin asam. Nah, maka pemulihannya juga harus dengan menggunakan asam. Ini contoh kasusnya ini adalah menggunakan HCl. Resin yang telah digunakan itu kan banyak mengandung gugus-gugus ini. Ini kan pengotornya ya. Ini kan resin yang telah digunakan itu kan ini pengotornya. Maka harus diregenerasi. Regenerasi dengan menggunakan asam kuat. Oh, ini contohnya adalah HCl. Ternyata setelah digunakan HCl ini keganti semua sama Cl-nya, ya kan? Ini pengotornya hilang. Oh, ini pengotornya. Nah, ini HR ini resin baru lagi ya, resin baru siap digunakan. Jadi yang paling tepat di sini adalah menggunakan asam kuat. HCl itu berarti asam kuat. Oke, diingat-ingat ya. Jadi kalau resinnya resin kation gunakannya asam kuat, HCl H2SO4. Kalau resinnya resin anion berarti harus digunakan basa kuat menggunakan NaOH atau menggunakan KOH. Oke. Nomor 18, mempunyai kapasitas silang yang kuat yang dapat menghilangkan sejumlah ion tertentu merupakan dari sifat resin ya. Kenapa resin itu bisa menarik ion lain? Itu karena dia punya ikatan silang yang kuat ya, sehingga akhirnya ion-ion yang tadi bisa ditukar sama ion yang diinginkan, misalnya gitu. Di bawah ini pengertian regenerasi yang benar. Nah, regenerasi tadi sudah kita bahas, intinya kan pemulihan kembali. Berarti kan ada sesuatu yang harus ditambahkan biar jadi kembali seperti semula. Suatu penginfeksian dengan kelemahan baru terhadap telah ya, ini kalau kelemahan baru ya enggak juga. Suatu penginfeksian dengan kekuatan baru terhadap resin penukar ion yang dipakai saat kerjanya telah terbebani atau telah jenuh. Oke, ini
Jadi tadi kalau resinnya itu tangannya itu sudah keisi semua sama pengotornya seperti Ca2+, Mg2+, dan lain-lain, maka nanti lama-lama kerjanya sudah nggak beres lagi atau disebutnya jenuh. Ketika sudah jenuh, maka dia tidak bisa narik lagi, maka harus diregenerasi, tambahilah dengan asam atau tambahilah dengan basa kuat. Nanti gugus resinnya akan berubah jadi H+ sama jadi OH- biasanya. Kalau anion OH-, kalau asam itu adalah H+. Oke, begitu. Nah, ngomong-ngomong soal regenerasi, anion, kalau anion itu ya berarti diserangnya sama si basa. Oke, boleh basa kuat atau basa lemah boleh. Ya, tetapi lebih disarankan adalah yang basa kuat, bisa NaOH. Pokoknya belakangnya ada OH-nya. Jadi kalau misalkan anion basa lemah mau diregenerasi ya jangan pakai asam. Jelas ini kan asam ini jelas tidak bisa. Ini OH ini asamnya juga nggak bisa. Ini asam ini nggak bisa ya. Ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Kemudian lagi nih HCl nggak bisa, H2SO4 nggak bisa, NaOH-nya bisa. Maka yang paling memungkinkan adalah kita menggunakan yang A. Ini di sini ada Na2CO3 ya. Na2CO3 juga sebenarnya bisa tapi nggak disarankan. Biasanya yang disarankan itu adalah basa, ya berarti menggunakan basa kuat atau basa lemah boleh. Oke, jadi ini yang paling tepat, paling mungkin itu jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena yang lainnya banyak nggak mungkin. Ini ada HCl jelas keterbalikan banget, nggak mungkin ya. Oke, begitu. Kemudian mekanisme dalam proses penukar ion ini ya. Disajikan data operasi sistem penukaran ion. 4 tahap ya, layanan servis, tahap pencucian balik, tahap regenerasi, dan tahap pembilasan. Jadi tahapan utamanya itu mesti diawali oleh tahapan layanan servis. Servis itu terjadi proses ketemu antara ion yang mau ditukar dengan ion yang ada di resinnya. Ya, ini proses penukarannya ini. Tahap pencucian balik itu untuk mengefektifkan dari proses penukarannya. Jadi dibalik, kita alirkan dari bawah ke atas, nanti dari atas ke bawah, kayak backwash. Kemudian setelah sudah digunakan, dari arah sebaliknya diregenerasi, langsung diregenerasi. Oke, ini penukaran ionnya di sini. Ini adalah proses regenerasinya. Dalam tabung yang sama Pak, iya dalam tabung yang sama. Setelah sudah diregenerasi kemudian dibilasnya pakai air biasa ya, air demin ya, demineral. Tujuannya adalah untuk bilas sisa-sisa asamnya yang masih terbawa, misalnya dia regenerasinya pakai asam. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A ini ya, ini udah urutan ini. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini salah satu pemanfaatan lagi nih, penerapan teknik penukaran ion dijumpai dalam pengolahan air. Nah, ini udah bolak-balik lagi ya, demineralisasi lah jelas. Ion terlarut dalam air sada dapat melibatkan penukar kation yang berupa, nah ini mintanya adalah jenis resin kationnya ya, resin kation. Nah, resin kationnya itu kan biasanya adalah SO3 ini R, SO3H+ kan gini. Nah, ini gugus yang siap untuk bekerja nih, hajar ya yang lainnya. Nah, tapi ini kan resinnya resin asam kuat. Nah, resin asam kuat. Oke. Bisa diregenerasi dengan menggunakan resin lagi, dengan menggunakan asam kuat ganti. Atau kadang bisa kita gunakan juga H+-nya itu menggunakan ion Na+. Oke. Jadi regenerasi, kita kembali lagi ke regenerasi. Mana regenerasi? Oke, ini regenerasi ya. Selain menggunakan asam kuat, bisa juga menggunakan garam. Garam NaCl ini pun bisa digunakan untuk meregenerasi. Tujuannya adalah apa? Menggantinya dengan Na+ ini ya. Oke, jadi di sini, nah ini contoh resinnya menggunakan
RSO3Na plus. Ini karena habis diregenerasi menggunakan, ini resin aslinya kan, ini aslinya. Terus setelah itu diregenerasi pakai NaCl. Nah, maka si Na-nya bakal ngikat di sini, nanti jadinya kayak gini. Nah, ini resin juga, ini resinnya maksudnya adalah resin kation asam kuat. Sama, ini resin kation asam kuat, tapi yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan Na. Maka bisa menukar ya resinnya resin Na ini. Nah, contohnya ada di nomor 24. Kita lihat nomor 24 ya. RSO3Na. Lah, Na ini maksudnya adalah resin yang hasil regenerasi dari asam kemudian ditambahin HCl jadilah RSO3Na. Lah, karena Na sifatnya itu mudah digantikan ini ya, mudah digantikan oleh si Ca dan lain-lain ini. Oke, mudah digantikan seperti ini sehingga akhirnya Na-nya bisa bertukar tempat, bisa menggunakan Ca-nya, bisa Mg-nya, kan tergantung ya. Nah, Na-nya dilepas gini. Dari reaksi di atas simpulkan bahwa jenis resin yang digunakan pada prosesnya adalah kombinasi antara kation asam lemah dan kation anion basa lemah. Nggak ada anionnya, kita cuma pakainya adalah kation doang. Anion basa kuat nggak ada anion, kita butuhnya adalah kation. Jadi yang anion mesti salah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada kation asam kuat, ada anion asam lemah. Pak taunya dari mana? Lah, kan kalau kation asam kuat ciri-cirinya mengandung SO3. Ini SO3. Nah, ini ada mengandung SO3-nya. Jadi jelas jawabannya adalah resin kation asam kuat. Ini salah. Oke, gitu. Kalau resin asam lemah gimana Pak? Ya misalnya gini. CH3COO, ini H gini misalnya plus ini. Ini atau misalnya kita ganti dengan R HPO3. Oh, PO3. Sorry, PO3 dulu. Oh ya, ding. HPO3H plus ini misalnya ini. Ini masuk, ini resin kation asam lemah. Asam lemah. Yang dilihat apanya Pak? Gugusnya. Ini gugusnya, lihat gugusnya beda. Kalau asam kuat itu gugusnya SO3, sulfonat. Oke. Lah, H plus ini juga sama, ini juga bisa diganti dengan Na. Ini bisa diganti dengan Na plus, ini juga bisa. Ini bisa diganti dengan Na plus. Kenapa kok jadi ganti Na plus? Karena regenerasinya menggunakan NaCl. Gitu ya. Kemudian ini ada contoh reaksi lagi nih. Reaksi pada ion exchanger berikut RNH3OH. Ini jelas ya, NH3OH HCl. Ternyata yang diganti Cl-nya. Ini gantian sama ini. Oke. Ya jelas ini resinnya adalah resin anion. Oke, kenapa? Karena ada anion OH- yang digantikan sama anion Cl-. Ini tuker. Ini anionnya anion apa? Anionnya basa. Basanya basa apa? NH3, berarti basanya basa lemah. Karena kalau anion basa kuat, biasanya kita gunakan N ya, NCH3 3 misalnya ini OH- atau ininya diganti menggunakan Cl-, ini juga boleh. Oke, gini. Ya. Ion terakhir adalah Cl-, gugus fungsionalnya resin bermuatan positif, salah. Resinnya adalah resin negatif. Oke. Bermuatan negatif, H salah. OH terabsorpsi OH salah karena yang terabsorpsi Cl. Oh wait. Ini bener ya. Terabsorpsi Cl, terabsorpsi OH, NH3 salah, OH salah. Berarti bener A. Betul. Cl-nya itu ketarik sama si gugus NH3-nya. NH3-nya kan berarti kalau sini berarti positif, ininya min. Kan dia tertarik sama positif yang di sini. Betul, jawabannya adalah yang A. 26.
Kelebihan penukar ion dengan proses kolom tunggal, jadi kolomnya ada tunggal, dapat dicapai tingkat kemurnian air yang jauh lebih tinggi daripada proses kolom ganda. Tetapi pada proses kolom tunggal terdapat kelemahan. Kelemahannya apa? Ya ini susahnya ini adalah apa? Hasil labelnya lebih sedikit, penukaran dari regenerasi, proses memerlukan waktu yang sangat lama, kemurnian air cepat hilang menjadi sada kembali. Ini yang masalahnya ini. Ya regenerasi resin penukar ion lebih kompleks. Ini sulitnya di sini, tidak bisa diregenerasi. Jadi kalau kolom tunggal tuh gini, ya ini resin kation, ini resin anion. Ketika ada air di sini, proses demineralisasi, airnya keluar, outnya ini sudah clear nih ya, bersih. Karena sudah ketemu langsung resin kation sama resin anion. Tetapi kalau yang kolom ganda, ini kation, ini anion. Ini air masuk sini, ini air, seret. Ini juga demineralisasi juga ya. Masuk, kemudian ke sini, masuk lagi ke sini, nanti turun, ini out, ini baru clear. Ya, airnya clear. Nah, cepat memang betul kalau kation anionnya digabung, tetapi masalahnya kalau proses regenerasinya tidak bisa, karena regenerasi yang satu itu menggunakan asam, yang satu menggunakan basa. Jadi harus dipisah dulu. Tapi kalau yang ini bisa anion dicuci, ini regenerasinya bisa menggunakan basa kuat, misalnya NaOH, misalnya gini. Yang ini juga bisa diregenerasi dengan HCl misalnya. Ini regenerasi ini bisa. Tapi kalau yang ini tidak bisa. Gimana cara regenerasinya? Ya kecampur, wong asam sama basa malah bereaksi di sini malah kacau. Itu ya. Ini kelemahannya. Di bawah ini kekurangan dari proses ion exchange. Ion exchange ini media resin berwarna menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Bisa regenerasi, jelas ini positif ya. Menghilangkan unsur inorganik dengan baik. Oke, ini kelebihan. Menghilangkan partikel bakteri patogen, oke. Menghilangkan unsur kontaminan tertentu, oke. Lah ini jeleknya itu kalau misalkan disimpan, kalau tidak ada airnya itu nanti rusak, kalau nggak ada airnya nanti terjadi tempat perkembang biaknya bakteri di situ. Kalau memang banyak tersusun ion-ion yang nggak jelas juga kan di dalamnya. Oke, nomor 28. Semakin banyak jumlah resin yang terdapat dalam kolom pertukaran, maka semakin banyak konsentrasi ion yang akan dipertukarkan. Ini betul. Ya, resinnya banyak berarti otomatis yang bisa ditarik juga banyak. Merupakan faktor yang proses mempengaruhi ion exchanger dari segi konsentrasi dong ya mestinya. Ini dari konsentrasi pelarutnya. Kalau pH Pak, pengaruh pH. Ingat tadi ya, ini ya saya jelaskan di sini. Jadi untuk resin sendiri ini saya mana ini. Oke, ini ya. Nih. Resin penukar kation berarti plusnya diganti. Oke, gampang lah. Ini kuat itu SO3, lemah itu COOH. Oke. Nah, kemudian nih, atau bisa juga diganti menjadi Na dengan menambahkan garam Na. Ion Na mengalami pertukaran kation ini yang saya sebutkan tadi. Kemudian sedangkan anion, penukar anion, resin mengandung gugus anion hidroksil OH. OH-nya nanti bisa juga diganti Cl ya. Amonium kuartener, aminum gugus amin. Ini ingat-ingat, ini N toh kalau ini ada NH-nya. Oke, ingat-ingat. Nah, ini ada pengaruh pH di sini. Pertukaran basa kuat biasanya pada 0 sampai 12 ini dia bisa berjalan. Tapi kalau basa lemah itu hanya kisaran 0 sampai 9 toh. Nah, ini adalah pengaruh basa. Nah, ini kan kalau basa kuat itu bisa lebih luas, tapi kalau yang lemah itu hanya rentang pH 0 sampai 9 toh. Jadi artinya pengaruh pH juga berkaitan. Kecepatan aliran, Pak. Ya semakin cepat alirannya itu justru malah kurang baik ya. Jadi kecepatan alirannya pun harus lebih lambat tetapi optimal. Butuh waktu yang optimal. Kalau cepat ya lewat toh, tapi kalau lebih lambat dia akan tarik menarik. Lebih lama dia kontaknya. Tinggi nada penukar ion. Ini kok tinggi nada ya? Maksudnya ini enggak nada ini ya.
ketinggian penukar ionnya ini loh. Ini kan ketinggiannya ini. Ya, dalam bednya ini ya. Ketinggiannya berapa? Semakin tinggi bednya, maka terjadi penukaran ionnya juga semakin besar. Suhu. Nah, suhu di sini apakah juga berpengaruh? Ternyata sebagian juga berpengaruh. Oke, 29. Penukar ion dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini tadi di atas ya sudah ada lah, pH, tinggi media, ini maksudnya tinggi media ya maksudnya ini. Media. Derajat ikat silang, porositas, kapasitas penukar, konsentrasi lewatan elektron, porositas, suhu, kerapatan, densitas. Ini saya lebih suka yang ini. Ini ya. Tinggi penukar ionnya, konsentrasinya, sama kecepatan alirannya itu harus disinkronkan. Berikut adalah syarat untuk resin yang akan digunakan. Oke, syarat resin yang bisa digunakan adalah tidak terangkai silang. Maksudnya itu tidak terikat silang, ya tidak bisa, harus ada. Resin tidak stabil secara kimia. Kalau tidak stabil bahaya, malah dia bisa bereaksi dengan airnya. Ini juga nggak boleh, harus stabil ya. Resin bersifat hidrofobik. Hidrofobik itu artinya adalah tidak bisa larut dalam air. Ini ya, resin tidak larut dalam air. Ya boleh nih ya. Kerapatan resin yang mengembang harus lebih besar dari air. Resin tidak menggunakan cukup banyak gugus penukar ion. Resin tidak menggunakan cukup banget, ini sih menurut saya ini ya. Resin bersifat hidrofobik, takut sama air. Kalau takut sama air nanti nggak bisa bercampur sama air ya, nanti gugusnya juga nggak bisa ya. Kerapatan resin yang mengembang harus lebih besar daripada air. Resin tidak menggunakan cukup banyak gugus penukar ion. Kerapatan resin yang mengembang harus lebih besar dari air. Ya, tapi ya ini sih. Ya. Artinya dia tidak boleh terlarut dalam air. Kalau dia terlarut dalam air, nanti malah campur ya. Hidrofobik itu artinya tidak larut dalam air. Oke, seperti itu pembahasan kita tentang persiapan latihan UTS untuk operasi teknik kimia ya, khususnya adalah pada materi penukar ion. Silakan dipelajari lagi dari materi yang sudah diberikan. Paling penting itu ini tadi ya, hal-hal yang penting yang sudah saya catatkan di sini itu silakan kalian bisa catat kembali dan kalian bisa perbaiki dari hasil yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.